Oke, tepuk tangan dulu dong. Untuk mengawali perjumpaan kita hari ini ya, Iya. Sobat Amnesia di podcast Amnesia tentunya dari Banua untuk Indonesia. Teknologi itu berubah sangat cepat. Banget. Adalah sama sekali tidak mengambil risiko. Jadi kalau kita tidak mencoba apapun itu, ya kita orang yang paling beresiko. Oke. Ya, jadi resiko yang paling beresiko adalah tidak mengambil resiko. Oke, hari ini ada bintang tamunya yaitu ada Ahmad Nurfid. Iya, betul, Ahmad Nurfid. Harus ada pakai kol-kolahnya gitu loh. Sebenarnya ada Ramadannya juga. Ahmad Nurfid Ramadan. Berarti lahirnya di bulan Ramadan. Betul banget. Wah. Kok tahu? Betul kan? Ya dong, kan aku kan bisa meramal. Bisa meramal ya, mungkin meramal cuaca ngeliat di handphone. Oh, betul. Canggih sekarang kan ya. Iya, Semuanya sudah ada receh di banget handphone. ya candaan. Aku maaf, canda receh. Gak apa-apa. Oke, ini kita manggilnya Nurfid ya? Ya, panggil Nurfid. Nurfid. Mm-mm. Nurfid ini terjun di dunia digital marketing. Tapi sebelum digital marketing, aku mau nanya tentang biografi Nurfid dulu deh. Kayak kenapa jadi perjalanannya sampai ke digital marketing Iya, maksudnya ya? Betul. Ya. Ini saat ini kegiatannya apa? Punya usaha gitu? Usaha, ya memang sekarang memang full. Memang ada beberapa penghasilan juga di lain-lain. Cuman memang ada satu yang penghasilan utama ya di online itu. Apa Ya, kalau boleh jualan tahu online. usahanya jualan apa? Distributor produk. Oke. Jadi kerja sama perusahaan asing, kemudian ya jualin produknya langsung ya online gitu deh. Jadi nggak branding produk, nggak perlu produksi lagi, ya tinggal promosin aja. Mungkin kenal misalkan kalau nama sekarang sih yang kerennya ya network marketing. Oh iya benar. Nah. Iya, kalau aku tuh baru membaca gitu Baru karena baca. hari ini ada Nurfid. Jadi aku harus ngerti Jadi nih. harus baca sedikit kan. Iya. Networking gitu ya. Ini betul. kayak gimana nih maksudnya networking? Oh, networking ya? Heeh. Jadi kan kenapa jadi masuk ke networking? Sebenarnya panjang sih ya. Mau Yang dibahas simple dulu. aja gitu. Sesimpel-simpelnya. Kalau kenapa jadi networking? Ya karena memang ada satu kejadian sebenarnya pada saat itu saya sedang jualan sendirian ya, lumayan lah waktu itu, masih kuliah, bisa menghasilkan ya rebahan di kamar, pakai celana pendek doang bisa 3 juta per bulan. Serius. Ya, terus ada teman nyeletuk waktu itu lagi di teras rumah, di teras kantor kan. Ada teman nyeletuk kayak gini, lu jangan egois dong jualan sendirian, katanya gitu. Kita nih kan lagi ada challenge nih, mau jalan-jalan ke luar negeri bagi orang-orang yang omsetnya sekian. Nah, di waktu itu banyak teman-teman kayak nanyain, Nurfid bisnisnya apa nih, jualan apa nih? Kalau saya pribadi ya nggak mau, karena kayak saya berpikir, wah kalau dia sama jualan kayak saya nih, ya jadi saingan. Pasarnya akan lebih banyak gitu. Betul. Pasarnya ketutup gitu maksudnya. Iya, tapi setelah paham konsepnya namanya networking, bahwa kalau kita itu berbagi dan membangun tim bisnis, itu ya kita berbagi profit jadinya. Ada umpama seperti kayak 1 kali 1000 tidak sama dengan 1000 kali 1. Oke. 1 kali 1000 kan 1000 ya. Aku kayak sakit kepala langsung gitu ya. Ini agak sedikit hitungan-hitungan. Iya. Jadi 1 kali 1000 kan sama dengan 1000. 1000 kali 1 sama dengan 1000 juga. Tapi itu tidak sama dengan. Artinya kayak gini. Kalau saya pribadi, misalkan saya lupa namanya. Dini. Misalkan Mbak Dini nih. Aku memang gak ada nyebutin nama. Misalkan Mbak Dini bisa jualan sehari 1000 pieces. Oke. 1000 paket. Keren kan? Jago, superwoman. Super sekali gitu. Superwoman. Oke. Nah, itu artinya 1 kali 1000. Tapi kalau ada 1000 orang dalam satu hari, dia cuma bisa jual 1. Oke. Hasilnya kan sama-sama 1000. Oh iya benar. Iya kan? Nah, itulah artinya networking. Artinya pada saat misalkan, mohon maaf nih kalau misalkan Mbak Dini sakit, Mbak Dini lagi males jualan, nggak atau lagi kena COVID gitu ya. jangan Kan? sampai. Nah, kalau misalkan itu kan satunya secara otomatis 1000-nya hilang. Iya. Tapi pada saat ada 1000 orang jualan dan itu adalah tim bisnis kita, di networking kita, kita nggak jualan, masih ada 999 orang yang jual dan kita tetap dapat profitnya. Sebenarnya konsepnya ya kayak mirip-mirip reseller.
MLM bukan sih? Betul. Tapi kalau untuk bahasa sekarangnya network marketing. Wow, Iya. pintar ya marketingnya ya. Iya. Iya, Awalnya di bilangnya sana kalau dulu sih. kan MLM ya namanya. Dulu namanya MLM. Nah, Tapi sekarang? stigma orang ya untuk MLM kan agak negatif. Iya. Cuman pada saat saya kuliah itu ya memang dijelaskan juga tentang konsep MLM di cash flow quadrant gitu. Iya, dengan yang Wah, segitiga itu kan. karena memang itu orang-orang yang malah kayaknya ada salah paradigma tentang membedakan mana MLM, mana money game. Nah, oke. Nah, mungkin di situ. Tapi orang juga banyak yang ngikutin ternyata yang money game itu dengan embel-embel MLM. Betul banget. Makanya kan Itulah. banyak banget sampai masuk penjara ya. Betul. Nah, itulah biasanya untuk membedakannya sih ya ada produknya. Oke. Kemudian janjinya sih cepet banget. Pasti income ya. Kayaknya kita nggak ngapa-ngapain pasti dapat uang ya, biasanya kayak gitu sih. Iya, ya mohon Iya. maaf nih berarti yang kayak namanya passive income gitu kan. Betul. Ini sekarang lagi rame soalnya, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 yang ekonomi kita itu lagi turun sebenarnya sahabat amnesia. Oh. Ya kan? Berarti ini usahanya usaha punya asing gitu. Disebutin aja nggak apa-apa kan? Nggak ya? apa-apa, nggak apa-apa. Jadi Tian Syariah. Oh, Teens. Teens Syariah. Oke, oke, Teens itu. Jadi kan Tians itu udah dari tahun 95 di China, masuk Indonesia tahun 2000. Saya bergabung di tahun 2018 Desember. Yang Sampai dengan sekarang? aktifnya ya di 2019 awal lah. Oke. Nah, di saat itu juga dibentuk ya komunitas Milioner ID. Dan mereka-mereka yang misalkan bingung mau jualan produk apa, ya Oke. kami sarankan. Karena kami menyediakan semuanya. Oh, gitu. Kayak marketing kit, kamu bingung kayak foto caption, hashtag, testimoni, cara jualan dan sebagainya, Iya. kami udah nyediain, ya tinggal kerja kayak gitu doang. Oke. Nah. Nah, berarti dari situ langsung masuknya adalah ke arah digital marketing. Betul sekali. Nah, kalau dulu, kalau saya pribadi sih nggak terlalu kenal waktu zaman kuliah, zaman SMA. Pokoknya nggak ada pernah kabar-kabar. Kuliahnya tahun berapa? 2015. 2015, oke. Nah, Itu terakhir kuliah? bukan, masuk. Oh, masuknya, oke. Masuk. Nah, kemudian nggak pernah sama sekali tuh dengar-dengar tentang yang namanya MLM. Cuman tahu tapi nggak negatif. Yes. Dan yang membuat tertarik tuh ya cuman di online-nya aja, jualan online-nya. Bahkan pada saat gabung pun 6 bulan setelah gabung saya pun nggak ngerti sama sekali tentang adanya konsep jaringannya, itu nggak ngerti. Tapi kan dulu itu kalau misalkan digital marketing kita juga masih terbatas ya. Paling Betul. Facebook. Dulu Kalau- kan sudah ada ini nggak sih Snapchat atau Pet belum ada ya? Belum ada. Jangan-jangan Di tahun kamu berapa? nggak ada itu 2015. 2015 udah Udah ada, ada, Instagram Pet. pun ada udah. Instagram udah ada. Aduh. Gimana sih produser saya ini? Oh, berarti memang sebenarnya walaupun memang waktu itu kan memang walaupun Instagram itu sudah ada, Pet ada, tapi kan orang belum tahu, belum mengenal ke situ, belum adanya digital marketing yang lebih luas kayak sekarang ya. Ya, sebenarnya kalau membahas digital marketing itu kayaknya luas banget deh ya. Jadi kalau saya pribadi lebih senangnya ya dibilang kayak jualan online. Nah, tinggal kemana nih platformnya? Apakah di Instagram, apakah di marketplace, atau malah maunya di Facebook ataupun di lain-lain kayak WhatsApp, kayak gitu. Kalau kita berbicara soal digital marketing, wah itu udah lebih luas lagi. Kayak sampai ya digital marketing tuh apapun bentuknya digital, ya kita harus ngerti, sampai organiknya ngerti, paid trafficnya ngerti. Maksudnya organik dan paid traffic? Iya, jadi kan tugasnya seorang digital marketing itu sebenarnya konsepnya ya ada 3 lah sederhananya. Oke. Pertama itu menciptakan traffic. Yes. Menciptakan sebanyak-banyaknya orang datang ke toko online kita, Yes, atau ke orang website datang, kita, hadir atau gitu ke ya. toko online kita. Itu pertama. Jadi dari manapun itu, entah dari Facebook, entah dari Google, entah Twitter, apapun bentuknya yang digital. Bahkan kalau misal pun ada apa biasanya yang di jalanan ada tulisan apa itu ya? Billboard. Nah, bahkan billboard pun mungkin bisa disebut digital tuh. Nah, sampai ke sana pun bisa disebut. Billboard udah masuk digital ya? Kalau misalkan iya bentuknya digital sih. Tapi kalau misalnya yang cuma spanduk gitu doang. Bukan. Itu bukan digital marketing. Nah, jadi yang tugas pertamanya adalah menciptakan traffic. Oke. Sebanyak-banyaknya. Setelah itu bagaimana orang yang udah datang
kemudian beli. Hmm. Nah, itu tugasnya seorang digital marketing. Sebutannya konversi, menciptakan pembelian. Oke. Nah, jadi orang-orang yang datang tadi Hmm. beli. Nah, tugas yang ketiga adalah relationship. Relationship itu bagaimana mereka yang udah beli lagi. Nah, konsepnya sebenarnya sesimpel itu, sederhananya. Untuk Tapi digital sebenarnya marketing ini. luas banget. Ya. Oh, berarti sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara dasarnya 3 hal itu tadi, digital marketing juga sebenarnya ada di kehidupan nyata. Betul. Iya kan? Ya, cuman bedanya adalah ini kok bentuknya ya digital. Iya. Sama Bedanya- kayak marketing. Kalau dulu kan ya kita sistemnya dengan Ketok-ketok daftar gitu. nama, ketok-ketok rumah-rumah Iya, orang kan. betul. Nah, kalau sekarang udah mudah lah dengan online. Apalagi sudah ada kayak nge-ads, kemudian endorse kan di mana-mana Iya. juga udah banyak influencer. Mm-mm. Dan paid promote pun mahasiswa kayaknya udah banyak banget tuh berhamburan kan. Iya betul. Nah, Paid promote atau apa sekarang kan sudah ada juga nih kalau kita mau beli. Tadi kan ada yang bilang organik dan non organik. itu maksudnya adalah menciptakan traffic. Oh, itu yang menciptakan trafficnya lebih ke organik dan non. Jadi misalkan kita bikin all shop nih. Hmm. Kita bikin all shop. Hmm. Ada 2 cara membangun all shop ini, dengan cara organik gratisan tanpa uang atau modal sama sekali. Oke. Artinya kita ada konsekuensinya tuh, setiap pilihan yang kita ambil ada konsekuensinya. Contohnya kalau yang gratisan otomatis kita mesti bikin konten Hmm. dan mesti posting juga konsisten. Ya, every day, Iya. every time gitu kan. Entah 2 hari sekali pun bisa, Yes. asal rutin. Kemudian juga harus paham tentang algoritmanya, Hmm. paham tentang mungkin update, ya itulah tentang organiknya. Oh, tadi aku kira itu organik ini masuknya adalah kan kadang-kadang sekarang tuh kalau misalnya kayak di beberapa aplikasi atau media sosial terutama kayak Instagram kan kita bisa beli nih kayak followers, beli. likers, Ngerti. komennya gitu-gitu kan. Kukira itu organik non organiknya itu masuknya ke situ di digital marketing, ternyata itu Bukan. lebih ke Lebih kita menciptakan trafficnya. menciptakan trafficnya free, yang free gratis itu atau yang kita harus berbayar menggunakan ads itu ya. Ya, kalau yang paid traffic itu nggak cuman ads. Oh, kalau ads itu ya memang biasanya puncaknya. Bukan biasanya, emang puncaknya adalah yang ads. Oke. Nah, jadi kalau yang paling sederhananya adalah ya kayak paid promote. Paid promote. Nah, itu paling sederhananya kita bikin konten, kasih orang, kita bayar, dia promosiin. Nah, yang kedua adalah endorse. Ya, kita kasih produk, kita kasih uang, kita dapat konten. Aku baru tahu artinya itu ternyata paid promote. Oh, iya. Hanya bisa bilangnya paid promote, endorse gitu. PP ya kan? Iya, paid promote. PP endorse gitu ya kan. Nah, kalau endorse ya kan kita otomatis harus ngasih barang atau dia review produk. Betul. Dan kita kasih uang, dan bagusnya kalau endorse adalah kita dapat konten biasanya itu. Kita ya. dapat trust dari followers orang yang kita minta endorse. Iya benar. Nah, kalau ads itu lebih spesifik dan kita bisa menargetkan ke siapapun yang kita inginkan. Misalkan kita pengennya cuman cewek doang. Usianya range-nya 18 sampai 27. Oke. Suka fashion. Kemudian punya penghasilan sekian dan kuliahnya di sini, Daerahnya mana daerahnya gitu mana, itu bisa spesifik itu. Dan murah, mulai dari 15.000 kalau misalkan kita settingnya di laptop. Kalau di HP itu bisa mulainya dari 20.000 per hari. Itu untuk seluruh platform yang disebutkan tadi atau cuma ada di beberapa platform tertentu yang bisa kita bikin ads? Kalau ads, kalau misalkan kayak marketplace itu lebih murah lagi sebenarnya, lebih sederhana. Oke. Tapi kalau kayak Facebook ads, Instagram ads itu settingnya yang lebih dalam, lebih deep. Bahkan dolar ya kalau nggak salah ya duitnya. Ya? enggak juga. Kita bisa transfer, kita bisa deposit. Oh gitu. Bahkan kita juga bisa debit, masukin nomor ATM kita bisa. Jadi tinggal ya kalau kita pengennya misalkan 100.000 ya transfer aja 100.000. Oke. Nanti bakal ditariknya, misalkan kita tarifkan 15.000 per hari untuk satu konten itu ya dipromosinya. 15.000 satu hari itu. Misalkan kita pengennya cuman Banjarmasin nih, 15.000, ya udah. dia ngaturnya. 15.000 gitu. Sesimpel itu ya digital marketing itu ya. Kalau misalkan pengen simple ya kayak gitu. Ya kan, tapi kalau kita itu. pengen lebih spesifik dan tertarget biasanya ada biaya lebih mahal. Oke. Bahkan untuk yang lebih kerennya itu adalah ada namanya pixel.
Nah, Pixel itu adalah pernah nggak kakak, lu saya lupa Dian ya? Dini. Dini. Nah, atau Anda gitulah ya. Ah iya. Pernah nggak nih misalkan Mbak Dini ngepencet sponsor di Medsos gitu. medsos apapun itu, misalkan Instagram atau Shopee, tiba-tiba nongol terus. Iya, jadi tuh kayak Dihantuin. enggak, maksudnya kok ini Instagram kok udah tahu duluan sih aku ini mau ini misalnya, atau aku nih misalnya mau cari kalung misalkan. Kenapa di Instagram itu pasti akan ada kalung gitu padahal kan kita cuma searchnya di Google. Betul. Nah, itulah sebutannya pixel. Itu pixel. Jadi sekali aja kita tuh udah kepencet, dan kalau misalkan orang itu bikin websitenya dan di setting ada pixel di sana, itu udah kayak ke detect kemanapun kita tuh udah jadi database dia. Sekarang ini sudah bukan lagi zaman kayak, ya pokoknya sekarang ini udah zamannya big data. Siapa yang punya data banyak, dialah yang ya paling berkuasa kayaknya deh kayak gitu. Dia akan memiliki duit banyak gitu. Ya karena dia punya pasar. Oke. Nah, jadi dia kan tahu kalau udah tahu nih Mbak Dini tertariknya sama kalung, dia bakal promosiin kalung terus ke Mbak Dini. Padahal kan kita nggak ngasih tahu nih, kita nggak ada ngisi form, ya kan? Nggak ada ngisi form, kita nggak pernah informasikan juga di media sosial kalau kita lagi pengen cari kalung gitu kan? Cuma search doang dan itu langsung dapat. Itulah sistem algoritma kalau di tahun 2021. Kalau dulu sih, ya mungkin ada kayak gitu juga, cuman belum serumit sekarang. Kalau ya perubahan ada sih, jadi selalu harus update. Itulah kenapa kalau misalkan kalau saya pribadi kan itu belajar dari beberapa e-course. Mungkin misalkan kalau saya sebut ada namanya Nico Julius, itu Instagram expert. Saya beli e-course beliau dan wah itu dalam banget. Lengkap semuanya ada saya di situ. Follow dia itu mulai dari followernya cuman ribuan sampai sekarang udah berapa ratus ribu dan biru ya. Verified. Iya. Nah, jadi kemarin ya bikin konten karosel untuk konten IG pribadi pun gara-gara beli di sana. Sampai pelajarin IG Ads pun ya sama Nico Julius itu. Tapi berarti ini Nurfit itu kan digital marketing, kata Nurfit juga semakin tahun itu akan berkembang dan makin rumit, makin kompleks. Dan gak semua orang itu bisa berpikir sampai ke sana. Apakah ada layanan jasa gitu loh untuk misalnya kita nih dibantu di digital marketingnya? Banyak sih sebenarnya. Udah ada ya? Banyak untuk kalau kita pengen belajar kan? Yes. Jadi sebenarnya sudah banyak tempat untuk kita belajar kayak gitu, atau kita paling sederhananya deh bisa jualan aja secara online. Tapi pokoknya kayak gini aja, kita punya produk A misalnya. Ya, produk A dan misalnya kita produk inilah gitu kan, banyu penerang hati nih misalnya. Misalkan ada nih air apa banyu penerang hati. Nah, asalkan kita udah tahu ke siapa si ini bisa dijual, itu udah cukup sebenarnya. Karena kan nggak semua orang nih mau beli ini, ya kan? Kita nggak bisa punya produk yang semua orang mau beli. Itu nggak ada. Jadi kita harus tahu target marketnya. Nah, jadi konsepnya adalah kita punya produk dan kita tahu target marketnya siapa dan kita tahu cara marketingnya gimana. Maksudnya nawarinnya kayak gimana, entah shop selling atau hard selling kayak gitu. Wow, panjang sekali ternyata ya. Aku baru belajar di networking ini udah panjang pixel nih. Udah kayak kamera pakai pixel ya kan. Tapi Nurfit ini ada yayasannya kah? Atau ada komunitasnya kah untuk ngomongin tentang digital marketing ini? No, jadi sebenarnya ada komunitas. Kami bentuknya komunitas tapi nggak ada struktural tadi ya. Namanya Millionaire ID, teman-teman. Jadi di sana tuh kami pokoknya kayak gini. Siapapun orang yang bergabung di bisnis yang sama dengan kami, Tiens, itu mereka bakal dapat semua fasilitas yang pernah dibeli semua member. Sebagai contoh, misalkan saya pernah menginvestasikan uang mungkin sebesar 10 juta untuk beli ini, e-book, buku atau e-course, itu saya masukin ke dalam gudang ilmu namanya Google Drive atau apapun itu, mereka bisa akses. Siapapun yang ada di dalam komunitas itu yang bisa bergabung. Akses. Jadi tinggal mereka sendiri mau nggak belajar, mau nggak action, mau nggak membaca. Gitu. Jadi memang ada sih beberapa orang yang karena memang kami sediakan segitu banyak, mereka merasa mungkin nih ilmunya sepele. Karena kan sesuatu yang kayak gratis itu kayaknya murahan banget, simpel. Nah, jadi kayak
ya disia-siakan. Padahal wah kami yang waktu di awal-awal dulu itu ngumpulinnya kayak ini ilmu bermanfaat banget padahal Dan gitu ribet ya. loh itu. Iya. Bahkan ada satu buku sebenarnya yang saya baca yang meningkatkan omset berkali-kali lipat, yaitu Ya. buku dari DWK Prayoga. Oke. Namanya 30 hari jago jualan. Wah, itu merubah banget tentang yang namanya teknik closing. Biasanya misalkan ada orang ngechat kita nih, calon customer ya kan ya, mau pengen beli produk, ngechat kita. Itu kan biasanya dicuekin atau malah tiba-tiba hilang. Iya. Ya kan? Atau tiba-tiba di PHP-in. Di PHP-in. Kita tuh sedih banget loh di ghosting gitu. Hati kita tuh udah sering di ghosting, jangan jualan juga di ghosting. Nah, jadi Iya kan? anggapannya kalau misalkan ada 10 orang nih ya, 10 orang ngechat yang awalnya kita nggak baca buku itu, mungkin kita bisa closingin 2 aja. Ya. Iya. Tapi setelah baca buku itu, yang terjadi ke saya pribadi, 10 yang ngechat, 8 beli, 2 nanti. Oke. Nah, kita bisa bikin kayak gitu. Karena bukunya ya keren banget deh. Bahkan kita kalau search di Google juga nggak ada. Apa itu? Untuk ngomongin tadi gimana caranya dari yang 10 bisa 8 orang terjual, Mungkin kata kuncinya aja belum tepat. Oh, serius? Iya, berarti di cari Google aja udah ada nih. Cari aja teknik closing, udah banyak Teknik kok. closing udah ada. Tapi kan itu kan dengan berbagai sumber kan yang kita nggak Betul. pernah tahu sumber itu udah bener apa enggak nih. Iya. Atau sumber ini ternyata adalah orang yang sekiannya dari yang udah baca buku yang tadi disebutin. Ya, jadi ya memang kami punya banyak banget buku. Ya kalau misalkan digabungin yang ada buku-buku yang ada di komunitas Millionaire ID itu ya bisa sampai sampai 100 juta mungkin sampai. Karena mentor kami itu beliau sudah pernah ikut seminar yang jutaan. Wow. Saya pun juga beli yang ratusan, cuman ya banyak kayak gitu. Teman-teman yang seangkatan pun juga sama, dikumpulin dan sebagainya. Jadi mahal ya ilmunya ya. Jadi kami itu nggak mau hilang, karena investasi leher ke atas itu kan yang nggak bakal hilang kayak gitu loh. Ngerti kan? Yes. Jadi enggak, aku cuma speechless aja gitu. Nah, jadi kayak misalkan ada buku-buku atau pembelajaran kayak gitu, tinggal orangnya aja lagi kemana pengen menuju. Kadang-kadang orang itu nggak bergerak ya karena dia nggak punya goals. Nggak ada tujuannya itu tadi ya. Karena memang terhipnotis pada saat kami presentasi mungkin. Iya, ganteng-ganteng mungkin gitu ya kan. Nah, jadi pada saat gabung, merasa udah gabung ya kayak yes sukses itu ya, padahal nggak jalan. Sertifikatnya aja. Kemudian ya kebanyakan orang ya many people know what they do, but they don't do what they know. Banyak orang tahu apa yang harus mereka lakukan, tapi mereka tidak melakukan apa yang mereka tahu. Iya. Nah, itulah yang banyak terjadi sekarang ini. Makanya di bajunya juga ada yang namanya personal branding. Ya, jadi kalau One saya pribadi, Action nih. ini kalau One Action, bajunya soalnya. Kalau One Action ini sebenarnya komunitas, bukan komunitas sih, grup yang baru saya bikin. Dari Nurfitnya sendiri bikin? Dari saya sendiri, karena saya kebetulan juga baru bikin namanya Super Team. Teman-teman yang memang udah jago jualan, ya pokoknya rata-rata mereka itu udah bisa jualan di atas 10 juta lah kayak gitu per bulannya pribadi. Nah, jadi kami punya visi lah. Kalau saya pribadi pengen punya visi, mereka itu bisa 3 hal ini. Jadi kami punya satu action yang sama-sama membangun marketing, networking, sama personal branding. Yang sulit itu adalah di personal brandingnya, ya nggak sih? Atau semuanya sulit? Semuanya sih sebenarnya. Semuanya sulit. Ya, karena perlu proses ya, by proses. Jadi kalau orang itu nggak komitmen, nggak konsisten dan persisten, ya nggak bisa. Jadi tergantung. Ya kembali lagi ke diri masing-masing. Betul. Kalau misalkan di bisnis ya, di bisnis network marketing kami selalu bilang impian. Karena itulah yang sebenarnya ya, karena usaha atau bisnis kan nggak ada bos ya kan ya? Nggak ada kan? Nah, kita sendiri bosnya. Yes. Tapi yang bisa menggerakkan kita pada saat misalkan pagi-pagi harinya hujan untuk bisa bangun dan kerja, nggak ada lain selain goals atau tujuan yang kita pengen. Nah, itulah impian. Benar. Nah, kebanyakan orang menyepelekan sebuah impian itu. Wah, kayak anak-anak katanya kayak gitu kan. Bener. Kita nggak perlu lagi pakai mimpi-mimpi gitu kan. Kita udah sering kok mimpi tiap malam. Terus ini untuk digital marketing itu, Nurfit. Digital marketing ini apakah cuma lebih, tadi kan ngomongnya tentang produk. Apakah dia cuma untuk produk aja kah? Kayak produk kayak yang saya pegang ini,
atau jasa, atau ada hal-hal lainnya itu bisa masuk di dalam digital marketing? Ya, mungkin selama yang saya pribadi temui itu hampir semuanya kayaknya bisa masuk. Digital marketing. Iya, dipromosikan secara digital itu semuanya bisa masuk. Kayak mungkin ya, saya pernah pakai jasa admin. Itu adminnya orang Jawa. Serius? Ngadminin untuk all shop. Oh. Nah, mereka bikin ads, bikin iklan. Oh, pokoknya bagus lah landing page-nya, websitenya. Saya baca, saya hubungin, saya kontak. Coba deh 1 bulan. Wah, ternyata engagement-nya bagus, followers naik, pembeli naik. Wah, itu kan salah satu strategi Digital mereka marketing tuh. juga. Jualan jasa. Betul. Ya. Dan digital marketingnya adalah di jasa. Kan untuk produk itu ada barang, ada jasa. Layanan itu jasa juga kan ya? Iya, layanan jasa pokoknya juga. Produk atau jasa juga bisa ditawarkan. Udah lengkap semuanya jadi satu di situ. Dan sebenarnya kalau saya pribadi masih belum pengen sih dibilang sebagai seorang digital marketing ya. Kenapa? Jadi mau disclaim dulu nih. Karena disclaimer dulu, kalau digital marketing itu kayak udah hype banget. Tapi aku ngeliat di media sosialnya si Nurfit juga udah bisa ngasih edukasi ke Ya kalau orang saya, ya. tapi kalau saya pribadi lebih nge-brandingnya soal online trainer. Orang yang berwirausaha di online. Nah, lebih itu ke beda lagi tuh. Digital Beda. marketing dengan online trainer itu beda lagi. Beda. Kalau ya anggapannya saya cuman di satu bagian di dalam digital marketing aja. Karena kalau memang saya mempelajari beberapa dari mentor-mentor digital marketing, cuman kayaknya untuk memang disebut sebagai seorang digital marketing itu kayaknya masih belum mau deh. Masih jauh ya. Karena ya kalau misalkan digital marketing itu mereka bisa jadi punya tim konten, kemudian tim selling, marketing dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri kan masih ya saya dan karyawan all shop doang kayak gitu. Dan mungkin tim bisnis yang ada di bisnis Tiens itu kan. Jadi lebih tepatnya kalau misalkan dibilang network marketing sama online trainer, ya itulah yang saya bangun brandingnya di IG itu, di Instagram. Terus kalau aku tuh ngeliat branding personal brandingnya si Nurfit kan memang walaupun saya bilangnya itu adalah digital marketing gitu, tapi Nurfitnya kan nggak mau dibilang digital marketing, walaupun kita udah nganggep dia itu adalah digital marketing gitu. Ada usaha apa lagi selain di Tiens tadi? Sebelumnya sebenarnya kerja di kafe sempat 2 tahun waktu kuliah. Dari jam 5 sore sampai jam 2 malam, 9 jam. Nah, itulah yang sebenarnya membuat jadi pengen jualan. Pokoknya by proses lah. Akhirnya jadi jualan. Keluarga itu juga punya usaha. Jadi keluarga itu punya usaha jamur tiram. Sampai sekarang masih. Jadi dulu itu saya nggak mau bilang kesalahan sih, mungkin sedikit sedikit missnya adalah panennya banyak tapi nggak tahu dijual kemana. Sehari itu panennya 10 sampai 30 kilo, tapi nggak tahu nih mau dikemanain nih jamur. Waktu dulu kan ya, tahun 2006 2017. 10 sampai 30 kilo ya. Jadi waktu itu saya masih kalang kabut mencarikan pasar mana yang harus dianterin. Tapi alhamdulillah mulai dari situ ya sampai mulai kenal juga, akhirnya mereka yang datang. Beberapa rumah makan juga mereka sendiri yang ngambil subuh-subuh sampai ya bisa dilepas itu satu. Kemudian kalau telur asin pun sama, kami produksi di rumah. Ya tinggal taruh aja di warung-warung. Itu juga kekuatan dari digital marketing nggak sih? No, kalau misalkan kayak itu memang pure tanpa online sama sekali. Kalau misalkan yang online, saya pribadi itu memang belajarnya di produk Tiens itu. Kalau Tiens itu ya memang full online lah saya tawarkan. Tapi ini berarti kan ada perbandingan nih usahanya yang pakai online dan tanpa online. Ya, ada perbedaan. Apa tuh perbedaannya yang signifikan? Kalau saya kan soalnya saya nggak tahu, walaupun saya punya pengusaha. Sama-sama marketing kan. Kenapa mau closing? Nanti dulu dong, masih panjang nih. 5 menit. Ya. Jadi apa nih perbedaannya? Walaupun saya juga punya usahanya juga online. Cuma kan aku masih belum terjun ke digital marketingnya secara pure nih. Terus saya juga belum pernah yang punya usaha tanpa pakai digital atau online. Ini kan si Nurfit punya nih 2 nih. Apa perbedaannya yang menggunakan digital marketing sama yang enggak? Perbedaannya adalah sebenarnya platformnya sih.
Jadi kalau misalkan kita mau ngobrol jualin telur asin ke warung, itu kan face to face langsung. Oke. Jadi komunikasi kita yang harus terbangun Itu di sana platform relationship-nya. pertama. Tapi kalau misalkan secara online ya kita harus banyak bentukannya dulu. Kita nggak bisa langsung jualin orang. Kita harus upselling dulu. Mungkin edukasi tentang produk kita apa. Kita bangun brandnya awal dulu. Kita kasih tahu manfaatnya. Baru mereka tahu dan mereka bakal beli. Nah jadi perbedaannya adalah kalau misalkan yang marketing secara langsung itu ya biasanya dalam hal komunikasi dan relationship, menjaga hubungan. Ya mungkin kita bisa save kontak WA-nya dan sambil komunikasi. Kalau misalkan di online itu lebih ya ada funnelingnya, ada step by stepnya kan. Market itu ada cold, ada warm, ada hot, dingin, hangat, panas. Nah kalau dingin itu dia nggak tahu sama sekali. Kalau hangat tuh dia tahu. Tapi ya masa bodoh lah ya gitu kan. Kalau yang panas itu dia pengen beli tapi mas kemana nih kayak gitu. Ya. Kayak misalnya saya yang pengen kalung tadi kemana gitu ya kan. Tapi kalau masalah ngomongin tentang apa namanya untuk jualannya, untuk penjualannya lakuan mana, digital marketing atau yang enggak? Oh kalau saya pribadi karena memang full timer lah untuk menjalankannya di online ya jelas di online ini. Oke, berarti seharusnya yang telur tadi, tiram tadi juga seharusnya itu sebenarnya hobi orang tua aja. Supaya beliau ada kegiatan di rumah gitu loh. Tapi menghasilkan ternyata. Karena memang ya saya sudah bilang stop aja kerjanya untuk uang bisa saya handle, tapi beliau kayak harus ada kerjaan gitu loh. Sekarang juga sedang ngurusin tanaman, ada juga burung lovebird kan. Malah tambah banyak kayak gitu loh. Cuman asalkan happy ya saya nggak masalah. Wow, tepuk tangan dulu dong. Udah selesai. Ya, jadi teman-teman bisa aja kalau misalkan pengen sharing, diskusi atau tanya jawab, atau kebetulan orang Banjarmasin juga bisa ketemuan langsung, hubungin aja di akun Instagram saya pribadi ada @ahmadnurfit. Ahmad Nurfit. Aku ada ngeliat tuh followersnya juga udah banyak banget loh. Dan sekarang juga alhamdulillah udah mulai posting-posting soal IG Reels ya, karena sekarang lagi hype kan tuh, lagi memang dinaikin oleh Instagram. Iya, dan kayaknya memang algoritmanya Instagram lebih ke Reels sih ya, dibandingkan dengan postingan foto-foto, lebih banyak ke video. Mungkin terakhir nih sebelum kita tutup podcast kita hari ini, kira-kira kenapa sih kita wajib untuk digital marketing apalagi di masa pandemi kayak gini? Emang apalagi di masa pandemi COVID-19 yang memang mengajarkan kita untuk bisa mencari resiko-resiko lainnya supaya kita nggak dapat resiko yang lebih besar tapi resiko yang kecil-kecil untuk mendapatkan cuan. Cuan. Nanti langsung aja kalau mau ada yang informasi lebih lanjut atau ngomongin tentang digital marketing lebih lanjut, karena obrolan kita ini terasa singkat banget ya. Udah 45 menit ternyata. Dan ini langsung kalau sobat Amnesia ini nggak cukup langsung aja ke Instagramnya Ahmad Nurfit ya. Sekali lagi boleh langsung ke situ ya, ke Ahmad Nurfit. Udah ada tulisannya? Ada nggak di bawahnya? Ada tulisannya ya di sini. Oke deh kalau gitu sobat Amnesia, kita ucapkan terima kasih buat sobat yang udah saksikan episode kali ini, dan saksikan episode-episode lainnya tentunya di podcast Amnesia. Dari Banua untuk Indonesia. Dadah.